Bagaimana yang gembleng ini ada yang mengalami kesulitan? Ada nggak yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Semua mengalami kesulitan tidak? Tidak. Yang lain juga sama? Enggak apa-apa. Jadi intinya nggak ada yang mengalami kesulitan kan. Yang penting panjenengan mengikuti motivasi ya, yang diberikan supaya tidak mengalami kesulitan. Untuk mengawali manekung atau gembleng tahap kelima, kadangan kita malam ini saya akan menceritakan secara rinci tentang turunnya wahyu pertama atau wahyu tertua yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib ke dunia. Dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwa awal mulanya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Bahkan yang disebut dunia pada waktu itu tidak ada. Jadi benar-benar kosong. Nggak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Sama sekali. Kemudian muncul cahaya. Lah, cahaya yang pertama kali muncul ini tadi, inilah yang disebut-sebut sebagai Nurullah atau cahaya Tuhan. Kemudian terjadilah sebuah penciptaan. Penciptaan tentang isinya alam. Nah, alam yang sesungguhnya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada sebelum ada isinya. Setelah menjadi ada isinya, baru disebut sebagai alam semesta. Awalnya tidak disebut alam semesta atau tidak ada sebutan alam semesta, melainkan kosong, tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Lah, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, benar-benar kosong sebelum ada kejadian. Lah itulah sesungguhnya yang dimaksud sebagai Tuhan atau Maha Suci. Jadi sebenar-benarnya Tuhan, sebenar-benarnya Maha Suci adalah tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Lah semuanya, segalanya, seluruhnya itu berasal dan bermula
serta akan berakhir di tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada ini. Nah, setelah kemunculan cahaya yang disebut-sebut sebagai nurullah atau cahaya Tuhan atau nur ilahi, baru ada penciptaan atau ada kejadian. Ada kejadian. Kejadiannya itu tercipta dari sentuhan antara tidak ada apa-apa dengan cahaya ini tadi. Cahaya yang pertama muncul, semakin lama itu cahayanya semakin membias. Cahayanya semakin meluas. Semakin lama seberkas cahaya yang pertama muncul tadi, semakin lama itu semakin membias, semakin meluas. Semakin meluas cahaya ini semakin menyentuh alam semesta yang pada waktu itu belum disebut sebagai alam semesta. Dikarenakan masih belum ada apa-apa. Apa-apa masih belum ada. Artinya, sinar daripada cahaya ini tadi menyentuh tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Lah, ketika sinar daripada cahaya ini menyentuh tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, terciptalah langit. Setelah langit tercipta, kemudian cahaya ini tadi hilang. Kemana hilangnya? Hilangnya menjadi hidupnya langit. Setelah cahaya tadi hilang, menjadi kehidupannya langit, kemudian muncul lagi cahaya. Muncul lagi cahaya. Lama-kelamaan cahayanya, sinar daripada cahaya ini membias, meluas, kemudian menyentuh lagi, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Kemudian terciptalah bumi. Dan cahaya tadi menjadi hilang. Setelah bumi tercipta, cahaya tadi menjadi hilang. Kemana hilangnya? Cahaya tadi menjadi kehidupan bumi. Kemudian muncul lagi cahaya. Lama-kelamaan cahaya ini tadi sinarnya membias. Semakin meluas. Semakin meluas sinar daripada cahaya ini tadi, maka menyentuhlah keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Setelah sinar daripada cahaya ini tadi menyentuh keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, kemudian terciptalah air. Dan ketika air itu tercipta, cahaya ini menjadi hilang. Kemana hilangnya? Hilangnya cahaya itu menjadi kehidupan air. Lalu muncul lagi cahaya. Cahaya ini lama-kelamaan sinarnya membias, sinarnya meluas. Semakin meluas, semakin menyentuh keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Dan ketika sinar daripada cahaya ini menyentuh tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, kemudian terciptalah tumbuh-tumbuhan. Dan begitu seterusnya. Sampai komplit keberadaannya. Keberadaannya sampai komplit, keberadaannya sampai lengkap. Dan selalu berawal seperti itu. Kemudian setelah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, menjadi tersebut alam semesta dikarenakan sudah ada apa-apa, sudah ada langit,
bintangnya, mataharinya, bulannya, awannya, sudah ada bumi, sudah ada air, plus tumbuhannya, plus hewan-hewannya. Ya. Artinya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, itu sudah menjadi ada apa-apa. Karena sudah ada isinya. Dan semenjak itulah disebut tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada itu sebagai alam semesta. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud Tuhan itu apa? Bahwasanya yang dimaksud Tuhan adalah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Cahaya yang pertama muncul itu bukan Tuhan, melainkan cahaya Tuhan atau nur ilahi atau nurullah. Jadi Tuhannya itu justru yang tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Seperti itulah prosesnya. Secara terus-menerus sampai komplit keberadaannya. Jadi apapun yang ada di dunia ini menjadi ada semua. Nah, setelah isinya komplit, keberadaan yang ada ini menjadi komplit, maka tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Tadi menjadi disebut sebagai alam semesta. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud Tuhan adalah alam semesta. Namun bukan alam semesta yang ada apa-apanya. Melainkan yang pertama kali ada itu tadi. Yaitu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Itulah yang dimaksud Tuhan. Yang sering saya sebut-sebut sebagai Maha Suci. Setelah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada tadi, berubah menjadi disebut sebagai alam semesta dikarenakan sudah lengkap isinya, kemudian sebagai penutup. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Setelah semuanya komplit, ya, setelah semuanya komplit, setelah semuanya lengkap, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Sebagai pelengkapnya. Sama. Awal mulanya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Kemudian muncul seberkas cahaya. Lama-kelamaan cahaya ini sinarnya membias atau meluas. Semakin meluas sinar daripada seberkas cahaya ini kemudian menyentuh keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Terciptalah kemudian yang disebut manusia. Namun, manusia yang dicipta pada waktu itu tidak seganteng kita saat ini. Tidak secantik kita saat ini. Melainkan menyerupai hewan. Tidak seperti manusia. Jadi wajahnya itu mirip-mirip dengan kera. Bodinya, tubuhnya, postur tubuhnya juga mirip-mirip dengan kera. Yang pada zaman modern saat ini disebut-sebut sebagai manusia purba atau Homo spesies. Lengkap sudahlah. Isinya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada tadi. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan kedua. Bahwasannya apapun yang ada itu tinggal di dalam Tuhan. Ada berada di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di luar Tuhan. Semuanya, segalanya
bahkan seluruhnya yang tercipta tadi, seperti yang sudah saya uraikan, itu ada di dalam tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, alias Tuhan atau Maha Suci. Nggak ada yang berada di luar Tuhan, itu nggak ada. Di luar Maha Suci itu nggak ada. Semuanya berada di dalam Maha Suci, semuanya berada di dalam Tuhan. Kitab Kejadian ayat 2. Setelah isinya menjadi lengkap atau komplit dan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, alias Tuhan atau Maha Suci berubah sebutan menjadi alam semesta. Kemudian alam semesta berkehendak. Kenapa alam semesta berkehendak? Dikarenakan isinya alam semesta tidak ada yang mengelola. Tidak ada yang mengelola. Tidak ada yang merawat. Tidak ada yang menjaga. Jadi semrawut, nggak ada aturan. Nggak ada etika, tidak ada adat, tidak ada kepercayaan, dan lain sebagainya. Agar supaya alam semesta ini terawat, terjaga, maka Tuhan menciptakan makhluk terakhir. Atau alam semesta menciptakan makhluk terakhir. Atau Maha Suci menciptakan makhluk terakhir. Yang sering-sering saya sebut sebagai Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono berkehendak menciptakan makhluk yang paling terakhir. Dan makhluk yang paling terakhir yang diciptakan oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan atau alam semesta ini istimewa dan disempurnakan kejadiannya. Selain istimewa dan disempurnakan kejadiannya, wujud makhluk terakhir ini disamakan dengan wujudnya yang dimaksud Tuhan. Di dalam kitab dijelaskan, aku ciptakan makhluk sesuai gambaranku. Aku ciptakan makhluk sesuai gambaran kenyataanku. Yang tak lain dan tak bukan adalah manusia hidup. Dan prosesnya itu tidak sama. Ya. Kejadiannya itu tidak sama seperti yang di tahap atau proses pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Dikarenakan makhluk terakhir ini dirancang, didesain sesuai wujud kenyataan alam semesta atau Tuhan atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, maka kejadiannya atau proses penciptaannya itu juga tidak disamakan dengan proses penciptaan atau kejadian makhluk-makhluk lainnya. Seperti apa? Alam semesta Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci yang selama ini dikenal dengan sebutan sebagai Tuhan mengambil segumpal tanah. Yang kemudian tanah itu dicipta menjadi wujud makhluk tersebut manusia. Namun pada waktu itu masih belum disebut manusia. Dan tanah yang dicipta menjadi wujud makhluk ini bukan tanah sembarangan. Melainkan seluruh tanah yang ada di bumi ini diayak, diinteri, diambil yang terbaik.
diambil yang terbaik. Setelah menemukan yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, kemudian tanah itu diambil. Dan di dalam kitab dijelaskan itu ada tanah pilihan kalau bahasa kitabnya. Setelah diambil, kemudian tanah tersebut dicipta menjadi wujud makhluk yang sangat tampan, setampan wajah kita sebagai manusia modern ini. Tidak menyerupai kera seperti Homo spesies atau manusia purba. Lah, setelah tanah itu berbentuk menjadi wujud makhluk, kemudian makhluk itu diberi nama manusia. Setelah tanah itu sudah berbentuk wujudnya makhluk, kemudian makhluk itu disebut sebagai manusia. Kemudian alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan yang istilah kerennya mengambil 4 inti ilmu kesaktiannya, yaitu diambil dari ilmu air, kemudian diambil dari ilmu angin, kemudian diambil dari ilmu api, dan yang terakhir diambil dari ilmu bumi. Dan 4 ilmu kesaktian alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini disebut juga sebagai 4 anasir. Kenapa disebut sebagai 4 anasir? Dikarenakan masing-masing berasal dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Dan 4 inti ilmu kesaktian Tuhan ini sekaligus diberikan kepada makhluk yang disebut sebagai manusia. Masing-masing menempati mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Makhluk tersebut manusia yang terbuat dari tanah pilihan, yang sudah dibekali 4 kesaktian ilmu intinya Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini masih belum bisa apa-apa. Apa-apa masih belum bisa. Padahal sudah dibekali 4 ilmu kesaktian Maha Suci hidup atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Ini sudah dibekalkan kepada makhluk yang disebut sebagai manusia. Namun, walau seperti itu, manusia pada waktu itu tetap tidak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa, apa-apa tidak bisa, jublek seperti patung, ya. Nggak bisa bergerak, nggak bisa melek merem, dan nggak bisa bernapas, dan lain sebagainya. Mirip persis seperti patung, namun patung tanah. Kalau patung batu, patung kayu, patung keramik, mending ini patung tanah. Jadi sama sekali nggak ada istimewanya. Kenapa? Kok saya katakan tidak ada istimewanya? Lawang patung tanah. Yang namanya patung yang terbuat dari tanah, jika tertetes, tertimpa air 1 tetes saja, cacat kan? Yang namanya tanah kan? Kalau patung batu, tidak mungkin. Patung kayu tidak mungkin. Patung keramik tidak mungkin. Patung semen tidak mungkin. Ini patung yang terbuat dari tanah. Yang sudah pasti jika tertimpa air, setetes saja dia akan cacat. Apalagi terguyur hujan deras, ya langsung londot jadi lempung lagi. Itu awal mula wujudnya manusia.
Kemudian Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini tadi meniupkan sebagian ruhnya. Aku tiupkan sebagian ruhku dengan sabda hidup. Setelah makhluk tersebut manusia itu tadi dimasuki ruhnya alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono dengan sabda hidup, baru patung yang terbuat dari tanah tersebut manusia itu bisa bergerak. Bisa bergerak, bisa melek merem, bisa bernapas, bisa mendengar, bisa berbicara, dan bisa duduk, bisa berdiri, dan lain sebagainya. Lah, empat intisari ilmu kesaktian Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono tersebut sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi ditambah ruhnya Tuhan itu sendiri atau Maha Suci itu sendiri atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu sendiri atau alam semesta itu sendiri. Ini yang disebut sebagai wahyu panca gaib. Yaitu pemberian Tuhan secara langsung 5 ruh. Wahyu itu pemberian Tuhan, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti maksud 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung tanpa perantara apapun. Tersebut sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, dan ruh Tuhan. Lah, 5 ruh yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca gaib ini di era modern pada akhirnya disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti. Setelah dimasuki sebagian ruh Tuhan, kemudian makhluk yang disebut manusia menjadi tambahan satu sebutan lagi, yaitu hidup. Selengkapnya manusia hidup. Sebelum diberi ruhnya Tuhan masih disebut manusia. Setelah diberi ruhnya Tuhan, dimasuki ruhnya Tuhan, sebutannya menjadi bertambah, yaitu manusia hidup. Dan kemudian manusia hidup, makhluk yang disebut manusia hidup ini diberi nama sebagai Adam atau disebut sebagai Adam. Penyebutan Adam ini ketika manusia hidup bisa menyaksikan Tuhan. Penyebutan Adam ini diberikan oleh Tuhan itu sendiri, oleh alam semesta itu sendiri, oleh Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu sendiri ketika manusia hidup ini bisa melihat wujudnya alam semesta, bisa melihat wujudnya Maha Suci atau bisa melihat wujudnya Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Dikarenakan sudah hidup, sudah tidak seperti patung tanah lagi. Dan ketika manusia hidup pertama kali menyaksikan atau melihat, bisa melihat ya, sebelum melihat isinya alam, ya, apapun isi alam itu, sebelum melihat isinya alam, sebelum mendengar isinya alam, sebelum mencium isinya alam, sebelum membicarakan isinya alam, pada waktu itu yang dilihat pertama kali, yang dicium pertama kali, yang didengar pertama kali, dan yang diucapkan pertama kali oleh manusia hidup adalah Tuhan.
atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Dan pada waktu itu Adam menyebutnya sebagai Maha Suci. Jadi penyebutan Maha Suci itu sejak zaman Adam pertama kali diciptakan dan pertama kali melihat serta berkomunikasi dengan Tuhan. Bersamaan Adam menyebut alam semesta sebagai Maha Suci, maka pada saat itu pula Maha Suci menyebutnya sebagai Adam. Jadi bareng. Ya, bareng-bareng menyebut. Apa arti maksud daripada Adam yang disebutkan oleh alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono? Adam arti maksudnya adalah asal dumadi anane manungso. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya disebut sebagai asal kejadian adanya manusia. Setelah manusia hidup diberi sebutan sebagai Adam oleh Maha Suci, maka sejak itu pula Adam ini tadi diperkenalkan dengan seluruh makhluk di dalam alam semesta. Seluruh makhluk di dalam alam semesta diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk hormat kepada Adam, untuk memberi salam kepada Adam, untuk memberi hormat kepada Adam. Dan seluruh alam semesta menunduk, memberikan salam hormat kepada Adam. Kecuali satu, yaitu malaikat Ajajil, yang merasa lebih mulia bahannya dibanding bahannya wujud Adam yang terbuat dari tanah. Perselisihan antara malaikat Ajajil dengan Adam ini sudah terlalu banyak ceritanya di kitab-kitab manapun. Jadi saya tidak perlu membahasnya. Kemudian di dalam kehidupannya, di dalam mengelola alam semesta, di dalam menjaga alam semesta, Adam yang mendapat stempel khusus dari para malaikat, dari para ruh sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, ini merasa kesepian. Di dalam menjaga alam semesta, merawat alam semesta, Adam merasa kesepian karena dia merasa sendiri. Karena dia seorang diri. Sedangkan yang lainnya itu berwujud dengan pasangan-pasangannya masing-masing. Sedangkan Adam hanya seorang diri. Kenapa Adam kok hanya seorang diri? Dikarenakan Adam ini dijadikan atau didesain atau dirancang sebagai lingga yang nantinya bisa menciptakan apapun. Bisa menciptakan apapun yang Tuhan kehendaki atau yang alam semesta kehendaki atau yang Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono kehendaki.
Dan semua itu masih dalam perencanaan. Belum dibicarakan dengan Adam. Belum dibicarakan dengan Adam. Lah, kalau Adam ini adalah lingga, yoninya siapa Pak Web? Yoninya adalah alam semesta atau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan itu sendiri. Jadi, andai saja Adam pada waktu itu tidak terburu-buru instruksi kepada Tuhan, sudah pasti Adam akan diajak berdiskusi tentang hal tersebut. Namun sayang pada waktu itu Adam terburu instruksi dikarenakan dia merasa sendiri tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Adam instruksi. Instruksinya seperti apa? Instruksinya hanya meneteskan air mata. Karena pada waktu itu belum ada kata-kata seperti kita sekarang itu belum ada bahasa itu, enggak ada. Jadi bahasanya itu bahasa air mata. Dan ketika Adam meneteskan air mata, alam semesta berguncang, Tuhan berguncang. Karena apa? Karena Adam adalah makhluk yang dicipta sesuai gambaran kenyataannya Tuhan. Jadi kalau Adam nangis berarti Tuhan juga nangis gitu loh. Tuhan juga nangis. Karena itu sebelum waktunya Tuhan melakukan penciptaan untuk yang ketiga kalinya. Kitab Kejadian ayat ketiga, alam semesta atau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan mengambil satu tulang rusuknya Adam. Kemudian tulang rusuk itu dicipta menjadi wujud manusia wanita. Setelah tulang rusuk Adam sudah dicipta menjadi wujud manusia wanita, kemudian dibekali 4 inti ilmu kesaktian Tuhan. Sama seperti yang dibekalkan kepada Adam. Yaitu dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Yang masing-masing ditempatkan di matanya, hidungnya, telinganya, dan lidahnya. Yang kemudian ditiupi lagi ruhnya Tuhan dan tulang yang sudah menjadi wujud manusia wanita itu menjadi hidup kemudian dipasangkan dengan Adam. Kemudian alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Tuhan merubah rencana. Rencananya kan sudah gagal tadi. Karena instruksinya Adam. Kemudian Tuhan atau Maha Suci atau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau alam semesta merubah rencananya. Kitab Kejadian ayat 4 menyatakan Tuhan menitipkan 3 singgasananya kepada Adam. Kenapa Tuhan menitipkan 3 singgasananya kepada Adam? Kenapa begitu beraninya Tuhan atau alam semesta atau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci menitipkan 3 singgasana utamanya kepada diri Adam? 1, dikarenakan Adam adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Artinya Tuhan Adam diberi tugas untuk
menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya yang tidak sempurna seperti dirinya. Satu. Kedua, dikarenakan Adam adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan. Dan yang ketiga, Adam adalah sang penjaga, sang perawat, sang pengelola alam semesta atau Tuhan atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Nah, karena tiga hal inilah Adam harus abadi. Adam harus abadi. Jika tidak, maka alam semesta atau Tuhan atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono ini harus menciptakan Adam lagi kan? Kalau enggak. Makanya Adam direncanakan harus abadi. Agar hanya ada tidak menciptakan makhluk untuk mengelola alam semesta lagi. Maksudnya seperti itu.